Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan melanjutkan lagi materi mengenai keseimbangan benda tegar. Kita akan membahas hubungan antara besaran torsi dan besaran momen inersia. Nah, jika pada video sebelumnya kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan torsi dan apa yang dimaksud dengan momen inersia. Nah, kedua besaran ini terdapat pada gerak rotasi sebuah benda. Nah, sekarang kita akan melihat apakah terdapat hubungan antara torsi dan momen inersia, apakah keduanya saling mempengaruhi. Nah, sebelum itu kita ingat lagi materi yang sudah dipelajari pada saat kelas 10 mengenai percepatan tangensial dan percepatan sentripetal. Nah, di dalam gerak melingkar, kita ingat ada dua jenis percepatan. Ada yang disebut sebagai percepatan sentripetal dan ada yang disebut sebagai percepatan tangensial. Nah, percepatan sentripetal itu percepatan yang arahnya menuju pusat lingkaran. Sedangkan percepatan tangensial adalah percepatan yang arahnya atau vektornya menyinggung lintasan yang berbentuk lingkaran. Nah, jadi kita harus bisa terlebih dahulu membedakan apa yang dimaksud dengan percepatan sentripetal dan apa yang dimaksud dengan percepatan tangensial. Nah, kemudian di kelas 10 kita sudah belajar mengenai besaran gaya dan percepatan. Perhatikan ilustrasinya. Nah, di sini terdapat sebuah benda yang akan didorong. Misalkan kita dorong dengan gaya 50 Newton, ternyata percepatan benda 1 meter per sekon kuadrat. Ketika kita dorong dengan gaya 100 Newton, percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Dan ketika kita dorong dengan gaya 150 Newton, percepatannya 3 meter per sekon kuadrat. Dan kemudian jika kita dorong 200 Newton, ternyata percepatannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, dari video ini kita simpulkan bahwa gaya dorong menyebabkan percepatan benda. Semakin besar gaya dorongnya, semakin besar percepatan yang ditimbulkannya. Jadi gaya dorong berbanding lurus dengan percepatan sebuah benda. Kemudian di kelas 10 kita sudah belajar tentang hukum 2 Newton yang dirumuskan sebagai F sama dengan M dikali A. F itu gaya, M itu massa inersia, dan A itu percepatan gerak benda. Kita lanjutkan. Nah, perhatikan di sini ilustrasi gerakan sebuah katrol. Kita akan melihat salah satu bentuk benda tegar yaitu bentuk katrol. Nah, ingat lagi bahwa benda tegar itu tersusun dari partikel. Kita ambil satu partikelnya di bagian ini. Ya, jadi ini partikel penyusun benda tegar. Kemudian ingat lagi bahwa partikel ini memiliki jarak terhadap pusat rotasi katrol. Nah, jadi titik hitam ini adalah pusat perputaran katrolnya. Sedangkan yang berwarna merah itu adalah partikel penyusun benda tegarnya, atau di sini partikel penyusun katrolnya. Jarak dari partikel ke poros atau ke pusat katrol itu dinamakan R atau jari-jari. Kemudian ingat lagi di ilustrasi sebelumnya kita mendorong sebuah kotak dan kotak tersebut timbul percepatan. Semakin besar gaya dorong yang kita berikan, semakin besar percepatannya. Termasuk ini. Nah, sekarang kita akan memberikan gaya pada partikelnya, yaitu gaya tarik. Nah, ibaratkan kita sedang menarik tali pada sebuah katrol. Otomatis kan arah tarikan kita itu arahnya ke bawah. Nah, jika tadi ketika kita memberikan gaya pada sebuah kotak dan kotak timbul percepatan, apakah partikel juga akan timbul percepatan ketika kita tarik? Nah, jawabannya tentu saja akan timbul percepatan. Arah percepatannya seperti ini. Ingat lagi, percepatan yang menyinggung lintasan lingkaran disebut sebagai percepatan tangensial. Nah, kemudian kita akan analisis menggunakan hukum 2 Newton. Yang tadi kita sudah peroleh F sama dengan M dikali A. Sekarang A itu percepatan tangensial. Nah, kemudian di kelas 10 juga kita sudah belajar percepatan tangensial itu bisa ditentukan dengan cara percepatan tangensial sama dengan R dikali alfa atau jari-jari dikali percepatan sudutnya. Nah, perhatikan di sini F sama dengan M dikali AT atau F sama dengan M dikali percepatan tangensialnya, sedangkan percepatan tangensialnya R dikali alfa. Nah, sekarang kita ubah percepatan tangensialnya jadi R dikali alfa. Jadi seperti ini. Ya, jadi percepatan tangensialnya hilang diganti jadi R dikali alfa. Kemudian perhatikan di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Kita coba kedua ruasnya kita kalikan dengan R. Jadi ruas kiri kita kalikan R dan ruas kanan kita kalikan dengan R. Maka kita peroleh F dikali R sama dengan M dikali R dikali alfa kali R. Perhatikan R ini adalah jari-jarinya. Nah, yang berwarna hijau. Nah, sekarang kita bayangkan garis yang berwarna hijau ini adalah sebuah batang. Porosnya di sisi kiri. Sedangkan di sisi kanan itu gaya tariknya. Ingat lagi, di konsep pertama kita sudah belajar mengenai konsep torsi. Jika terdapat sebuah batang dengan poros di salah satu bagiannya, kemudian kita berikan gaya dan batang tersebut akan melakukan perputaran. Besarnya perputaran itu bisa ditentukan dengan nilai torsinya. Artinya F dikali R ini
adalah besaran torsi. Jika di video sebelumnya kita simbolkan torsi itu sama dengan F dikali L. Sekarang L-nya kita ubah jadi R. Jadi F dikali R itu hasilnya torsi. Maka kita peroleh seperti ini. Jadi F dikali R hasilnya torsi. Sedangkan R kuadrat ini kita peroleh dari R dikali R. Hasilnya R kuadrat. Kemudian ingat lagi, M dikali R kuadrat ini merupakan rumus dari momen inersia. Maka kita peroleh seperti ini. Torsi sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Dengan tahu itu adalah torsi, satuannya Newton meter. I itu momen inersia, satuannya kilogram meter pangkat 2. Dan alfa itu percepatan sudut, satuannya radian per sekon kuadrat. Nah, ini yang disebut sebagai hubungan torsi dan momen inersia. Semakin besar nilai dari momen inersia sebuah benda, maka semakin besar nilai torsinya. Dan juga semakin besar nilai percepatan sudutnya, maka semakin besar juga nilai torsinya. Nah, jadi kita peroleh hubungan torsi dan momen inersianya seperti ini. Nah, sekarang kita akan langsung latihan soal mengenai hubungan torsi dan momen inersia. Perhatikan di sini mengenai latihan soal hubungan torsi dan momen inersia. Soal yang pertama, diberikan sebuah katrol, kemudian katrol tersebut dipasang sebuah tali, dan pada ujung tali tersebut diberikan sebuah beban. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan turunnya beban? Nah, sebelum menentukan percepatan turunnya beban, kita ketahui dulu katrol ini sebetulnya berbentuk silinder pejal. Ketika silinder pejal berputar, maka silinder tersebut memiliki yang namanya momen inersia. Momen inersia silinder pejal itu besarnya setengah dikali M dikali R kuadrat. Jika kita sudah tahu bahwa katrol itu berbentuk silinder pejal dan momen inersianya setengah dikali M dikali R kuadrat, kita tentukan percepatan turunnya beban dengan menggunakan torsi sama dengan inersia dikali percepatan sudut. Nah, perhatikan di sini torsi itu bisa ditentukan dengan cara F dikali R. Kemudian inersia dari silinder pejal atau inersia dari katrolnya sebesar setengah dikali M dikali R kuadrat. Sehingga inersia ini kita ubah menjadi setengah dikali M dikali R kuadrat. Dan alfanya kita simpan kembali. Alfa ini merupakan percepatan sudut atau percepatan putaran katrol. Nah, perhatikan di sini ada ruas kiri dan ruas kanan. Di ruas kiri ada besaran R, sedangkan di ruas kanan juga ada besaran R. Maka kita bisa bagi kedua besaran tersebut sehingga R pada bagian ruas kiri ini hilang, kemudian R pada bagian ruas kanan ini tersisa 1, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, jadi di ruas kanan yang awalnya setengah MR kuadrat kita ubah jadi setengah MR dikali alfa, sedangkan di ruas kiri M dikali G itu merupakan gaya beratnya atau gaya yang menyebabkan katrol ini berputar. Nah, perhatikan katrol ini dapat berputar hanya karena tarikan dari tali yang berasal dari beban sebesar 4 kilo ini. Nah, ingat lagi, berat beban itu merupakan gaya beratnya yang bisa ditentukan dengan cara M dikali G. Nah, sekarang F-nya sudah diubah jadi M dikali G. Kemudian M kecil ini merupakan massa beban sebesar 4 kilo dan G itu merupakan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dan M besar merupakan massa dari katrolnya sebesar 8 kg. Dan R adalah jari-jari katrolnya sebesar 0,1 meter. Jika kita masukkan hasilnya kita peroleh seperti ini. Nah, 4 kali 10 hasilnya 40, dan 8 dikali setengah hasilnya 4, dan 4 dikali 0,1 hasilnya 0,4. Maka diperoleh seperti ini. 40 sama dengan 0,4 dikali alfa. Maka kita tentukan alfa atau percepatan putaran katrolnya sama dengan 40 dibagi 0,4 hasilnya 100 radian per sekon kuadrat. Nah, itu adalah percepatan putaran katrolnya. Sedangkan percepatan turunnya beban merupakan percepatan tangensialnya, karena arah dari percepatan turunnya beban itu menyinggung lingkaran. Jadi ada di sebelah sini, arahnya ke bawah. Maka kita gunakan percepatan tangensial sama dengan R dikali alfa. R itu jari-jarinya sebesar 0,1 meter dan alfa itu percepatan sudutnya sebesar 100 radian per sekon kuadrat. Maka jika kita masukkan, kita peroleh seperti ini, 0,1 dikali 100 hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi 10 meter per sekon kuadrat itu adalah percepatan turunnya beban, sedangkan 100 radian per sekon kuadrat itu adalah percepatan putaran katrol. Selanjutnya, nah soal ini juga sama, ditanyakan percepatan turunnya beban. Untuk mengetahui percepatan turunnya beban, maka kita tentukan dulu percepatan putaran katrolnya dengan cara torsi sama dengan inersia kali alfa. Torsi itu F dikali R, sedangkan setengah MR kuadrat ini merupakan momen inersia dari katrol.
Karena katrol itu berbentuk silinder pejal, dan silinder pejal itu momen inersianya setengah dikali M dikali R kuadrat. Nah, di sisi kiri ada R dan di sisi kanan ada R kuadrat. Maka kita bagi keduanya, diperoleh M kali G sama dengan setengah MR kali alfa. Ingat lagi ya, M kali G itu merupakan gaya beratnya. Gaya berat yang menyebabkan katrol ini berputar. Penyebab katrol ini berputar hanya karena gaya berat yang berasal dari bebannya. Nah, M kecil ini merupakan massa bebannya sebesar 2 kilo. Dan G merupakan percepatan gravitasi yang nilainya 10. M besar itu merupakan massa katrolnya sebesar 4 kilo. Dan R itu adalah jari-jarinya sebesar 0,2. Maka kita peroleh seperti ini. Dan 2 dikali 10 itu 20, 4 dikali setengah itu 2, dan 2 dikali 0,2 hasilnya 0,4. Maka kita peroleh seperti ini, 20 sama dengan 0,4 dikali alfa. Dan alfa sama dengan 20 dibagi 0,4. Maka kita peroleh alfanya 50 radian per sekon kuadrat. Nah, ini merupakan percepatan putaran katrol. Sedangkan percepatan turunnya beban bisa ditentukan dengan cara percepatan tangensial sama dengan R dikali alfa. R itu jari-jarinya dan alfa itu percepatan putaran katrolnya. R-nya 0,2 dan alfanya 50, hasilnya 10 meter per sekon kuadrat. Soal yang ketiga, perhatikan. Nah, ini pun sama, yang ditanyakan adalah percepatan turunnya beban. Dengan cara yang sama kita peroleh torsi sama dengan inersia kali alfa. Maka jika kita turunkan hasilnya M kali G sama dengan setengah dikali M dikali R kali alfa. Nah, M-nya itu 2, G-nya itu 10. M besar itu massa katrol, besarnya 10 kg, dan R itu jari-jari. Maka kita peroleh seperti ini. 2 dikali 10 hasilnya 20, 10 dikali setengah hasilnya 5, 5 dikali 0,1 hasilnya 0,5 atau setengah. Maka kita peroleh seperti ini, dan alfanya kita peroleh 40 radian per sekon kuadrat. Nah, untuk mencari percepatan turunnya beban, kita gunakan percepatan tangensial sama dengan R dikali alfa. R-nya itu 0,1 dan alfanya 40. Maka kita peroleh seperti ini, 0,1 dikali 40. Dan kita peroleh 4 meter per sekon kuadrat untuk percepatan turunnya beban. Soal yang terakhir, sebuah katrol dari benda pejal dengan tali yang dililitkan pada sisi luarnya ditampilkan seperti gambar. Gesekan katrol dengan tali dan gesekan di sumbu putarnya diabaikan. Jika momen inersia katrol I sama dengan beta dan tali ditarik dengan gaya tetap F, maka nilai F setara dengan, nah karena kasusnya katrol, kita gunakan torsi sama dengan inersia dikali alfa. Ingat lagi, torsi itu F dikali R, atau gaya dikali jari-jarinya. Kemudian nilai inersianya, perhatikan di soal, inersianya itu sama dengan beta. Maka kita ubah inersianya menjadi beta kali alfa. Nah, karena yang ditanyakan adalah F, maka F sama dengan beta dikali alfa per R. R ini asalnya dari ruas kiri. Pindah ruas jadi beta dikali alfa per R. Maka jika R ini kita naikkan ke atas, maka kita peroleh alfa dikali beta dikali R pangkat negatif 1. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawaban D. Sampai di sini materi mengenai hubungan antara besaran torsi dengan besaran momen inersia. Kita lanjutkan lagi pembelajarannya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.